Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Aldino di channel YouTube Aldino Kamarudin Santoso. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan film dan video yang mana merupakan hasil kajian saya secara pribadi, secara mandiri dari belajar-belajar lewat diskusi, lewat workshop, lewat panel-panel dan lewat teman-teman ya. Karena kebetulan saya tidak mempelajarinya secara akademis, saya bukan kuliah di jurusan film maupun video. Cuma saya waktu itu kuliah biologi tapi mengikuti kegiatan di UKM sinematografi di kampus serta melanglang buana ke beberapa kegiatan film. Puncaknya waktu itu tahun 2016 sempat mengikuti Village Video Festival di Jatiwangi, Majalengka, yang mana sangat membuka wawasan saya mengenai perbedaan film dan video. Kita langsung lihat aja video penjelasan berikut. Oke, kali ini saya akan membahas perbedaan antara film dan video, di mana kedua kata ini adalah suatu hal yang sangat dekat. Orang sering menyebut karya itu film, orang juga bisa menyebut karyanya itu video, dan perbedaannya sangat-sangat tipis dan mungkin menjadi tidak ada bedanya juga boleh disebut tidak ada bedanya, karena ujung-ujungnya itu kembali ke pemilik karyanya ya kalau menurut saya itu. Artinya dia berhak menentukan bahwa karyanya itu disebut film atau video gitu kan. Baik, pembahasan kali ini adalah pembahasan yang merupakan hasil dari kegiatan, workshop yang waktu itu saya ikuti di tahun 2016 akhir kalau nggak salah bulan Oktober apa November kalau nggak salah waktu itu di Jatiwangi. Yaitu saya waktu itu mengikuti Village Video Festival, VVF, Village Video Video Festival gitu kan di tahun 2016. Di sana, saya berangkat menjadi, partisipan yang mana kalau nggak salah dipilih gara-gara background saya itu adalah dekat dengan film gitu kan. Nah, setelah di sana ternyata saya bertemu dengan beberapa orang yang mana tidak semuanya itu background-nya adalah film gitu kan. Background-nya ada yang video, ada yang desain grafis, ada yang seniman gitu kan. Nah, lebih lengkapnya kita simak tampilkan dari ambil dari internet ya. Jadi ini adalah Instagram dari Jatiwangi Art Factory dan ini adalah Village Video Festival. Jadi ini adalah Instagram Village Video Festival. Kebetulan arsipnya ada di kegiatan waktu saya ikuti di tahun 2016 yang pada waktu itu, eee, menghasilkan beberapa karya yang masih dapat disaksikan ya, kebetulan saya punya filenya. Jadi kegiatannya berkisar antara, workshop alias, berbagi ilmu ya, sharing ilmu dari orang-orang yang, sudah jam terbangnya sangat tinggi dalam berkarya, entah itu di seni, budaya, seni rupa, video, film gitu kan. Ini bentuk-bentuk kegiatannya adalah seperti ini ya, di Jatiwangi Art Factory, di Jatiwangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ini Mbak Bunga yang sangat berperan sekali waktu itu membentuk pola pikir saya waktu itu ya, menjadi lebih terbuka, wawasan saya sangat-sangat ter tercerahkan dengan baik setelah berdiskusi banyak, terutama dengan Mbak Bunga dan orang-orang yang ikut, partisipan yang teman-teman yang lain. Lalu ini kegiatan-kegiatannya ya semacam ini ya, waktu itu di kurang lebih 2 minggu, kita bahas-bahas tentang karya video, film, sejarah aktivismenya, pergerakannya, sampai pada pembuatan karya yang ditayangkan langsung ke masyarakat di, desa Jatiwangi sana gitu kan. Oke, kita langsung fokus pada, perbedaan film dan video setelah ini terutama ini ya, ini ada yang saya tampilkan. Nah, di sini ini yang paling berperan ya waktu itu membentuk pola pikir karena waktu itu kami berberapa ini, berenam atau pokoknya para peserta yang partisipan ini berdebat kuat mengenai perbedaan film dan video gitu kan. Kebetulan pemateri keempat oleh Bunga Siagian tentang sejarah video dan aktivisme gitu kan. Karena sangat-sangat tipis sekali. Orang sekarang oke kita
sebelum membahas perbedaan film dan video yang diperdebatkan dalam forum yang pada waktu itu ya, kita coba lihat di YouTube gitu kan. Ini YouTube ini contoh kumpulan video atau film? Video, oke. Misalkan video ini konten-konten dari MLI, Tretan gitu kan, atau video klip lagu, cover, oke. Kebanyakan adalah konten video. Lalu bagaimana kalau saya searching film pendek? Apakah ini video atau film gitu kan? Nah, ini film gitu, maksudnya yang dimasukkan ke platform video. Jadi apakah dia berubah jadi video atau dia tetap film gitu? Oh, film. Oke, berarti dia film ya. Nah, terus bedanya apa kalau sama-sama masuk YouTube gitu kan? Oke. Selanjutnya kita coba masuk ke kanal vidsi.com. Di sini memang rata-rata orang nyebutnya adalah film, film pendek terutama ya, film. Di sini orang jarang menyebut ini adalah kumpulan video, di sini adalah film. Tapi apakah video tidak misalkan sebuah pembuat video tidak bisa memasukkan karya di sini? Belum tentu, tidak bisa maksudnya. Siapa tahu tembus juga itu kan. Nah, bedanya apa? Oke, sedikit banyak di Google ya sejarah video dan sejarah tentang film. Ternyata memang sedikit berbeda. Di Wikipedia kebetulan lebih banyak membahas tentang perkembangan film. Ini ada sampai di scroll ini agak lama ya. Sedangkan video lebih pendek. Nah, kenapa? Karena video ternyata pengertiannya adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi dia dapat juga digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi, dan keamanan. Kata video berasal dari kata Latin saya lihat. Oke. Kalau film, wah banyak sekali karena ternyata kelahirannya ini lebih dahulu film. Jadi sebenarnya orang nyebut video itu setelah kata-kata film ada. Jadi film duluan disebut orang-orang, baru orang setelah ada teknologi digital itu baru disebut video. Dan sekarang pun mulai kabur karena eh, dulu sangat kental perbedaannya. Kenapa? Karena film itu ya adalah roll film yang mana gambarnya itu adalah bisa kita lihat roll film gitu kan. Jadi roll film ini adalah suatu teknologi yang lebih dahulu ada sebelum adanya video. Karena roll film ini sejak tahun 1800 akhir itu sudah ada digunakan awalnya untuk menangkap gambar dan akhirnya gambar itu kok bisa bergerak gitu kan. Nah, akhirnya orang takjub dan terciptalah beberapa film-film awal-awal itu ya. Yang penting ada gambar yang bergerak gitu kan. Selanjutnya beberapa tahun berikutnya muncul teknologi yang digital yaitu bisa dihapus, diulangi lagi, lebih murah, fleksibel dan semua orang lebih mudah mengoperasionalkannya sehingga video lebih populer dan akhirnya menjadi suatu teknologi terbaru yang kita pakai sekarang ini di banyak hal termasuk kamera yang untuk merekam kayak saya ini adalah kamera video gitu kan karena bisa dihapus, bisa direkam ulang dan sebagainya. Itu adalah salah satu ciri khas perbedaan film dan video adalah dari asal mulanya, asal terbentuknya gitu kan. Satu itu adalah film lebih dahulu lahir, kata-kata film lebih ada dibanding kata video gitu kan. Maksudnya penyebutan untuk hasil karya itu lebih ada duluan film daripada video ya. Mohon dikoreksi jika ada anak sejarah film atau sejarah video yang menonton video ini karena saya bukan backgroundnya akademis di bidang film, namun saya pernah ikut workshop dan menangkap bahwa oh iya benar juga ya, film itu ada lebih dulu karena zaman dulu kameranya itu ya kamera yang pakai roll film tadi gitu kan. Jadi dia harus muter dan kalau ngapus harus ya sia-sia ya udah nggak bisa dihapus lagi gitu kan. Nah, setelah adanya video, orang-orang lebih mudah dan sekarang pun anak kecil udah bisa bikin karya gitu kan. Entah film, entah video gitu kan. Nah, oke, itu adalah salah satu tadi ya perbedaannya ya. Lalu apalagi sih yang dibahas dalam workshop ini ya, yang kita perdebatkan ini ya. Lalu apa aja sih akhirnya? Nah, workshop ini memang tidak serta-merta akhirnya mengkotak-kotakkan secara jelas ini film, ini video.
ini film itu kayak gini loh, videonya kayak gini loh. Enggak. Jadi pada workshop ini tuh memang yang akhirnya adalah cara untuk mengenali film dan video itu bisa dicari dari beberapa hal gitu kan. Misalkan alat rekamnya gitu kan. Nah, kalau alat rekamnya pakai roll film, bisa lebih dekat dia adalah karya film gitu kan. Tetapi ternyata pada zaman dahulu, orang yang punya uang lebih bisa bisa memiliki kamera roll film, tetapi untuk merekam keseharian di rumahnya, misalkan pesta ulang tahun, pernikahan. Artinya dia tidak membuat suatu film yang bercerita, artinya dia cuma mendokumentasikan acara. Sedangkan dokumentasi kan erat kaitannya dengan ini disebut video gitu kan. Nah, akhirnya jadi kabur lagi kan, padahal sudah jelas alatnya adalah kamera roll film, tetapi dia membuat karya yang tipikal video dokumenter gitu kan. Atau bisa disebut film dokumenter ulang tahun atau film dokumenter wedding-weddingan gitu kan, karena pakai roll film. Nah, itu satu ya dari alatnya atau alat yang dipakai itu kan. Berarti sebenarnya orang-orang yang saat ini membuat konten, membuat karya, entah itu film pendek, film fiksi, film dokumenter, kalau itu kalau itu pemakai kamera digital, DSLR, mirrorless, drone, selama itu pakai memory card, bisa dihapus. Sebenarnya itu adalah karya video semua, walaupun pembuatnya ngomong, aku bikin film pendek kok. Lu tapi kan pakai kamera video lah. Itu satu yang kita bahas waktu itu kan. Tetapi tadi balik di awal tadi ya, artinya semua terserah pembuatnya ya, karena pembuat punya hak juga, walaupun kritikus atau apresiator juga punya hak menentukan bahwa itu karyanya film atau video gitu kan. Nah, itu adalah satu ya asal mulanya. Yang kedua adalah gaya-gaya atau style dari film dan video ini sebenarnya bisa dikenali ya. Misalkan kalau di YouTube ini, misalkan YouTube ini adalah tempat yang hutan kayak hutan rimba ya, hampir semuanya ada. Mau karya bagus, jelek, panjang, pendek, menegangkan, suram, mengedukasi, entertainment dan sebagainya. Sebenarnya ada gaya-gaya film dan video di sini gitu kan. Misalkan film lebih dekat dengan gaya naratif bercerita gitu kan, terutama film fiksi ya. Dokumenter pun juga sudah diatur supaya gayanya bersifat bertuturnya itu adalah runtut gitu kan. Artinya mulai awal, tengah, konflik, solusi gitu kan. Kayak struktur dalam bahasa Indonesia biasanya kan pembuka, klimaks, penutup gitu. Rata-rata kan seperti itu ya lah. 3 babak artinya biasa kalau di teori-teori film adalah struktur 3 babak. Sedangkan karya video lepas dari itu gitu kan. Maka dari itu yang terbaru sekarang ada yang vlog, video log gitu kan, video blog gitu kan. Kalau dulu orang nulis blog gitu kan, sekarang orang pakai video merekam kejadian sehari-hari di lingkungannya masing-masing sehingga orang menjadi tertarik untuk nonton gitu kan. Misalkan yang paling terkenal adalah vlog Atta Halilintar gitu kan. Nah, dan gaya-gaya video ini biasanya terlepas dari cerita. Misalkan konten MLI gitu kan, ya udah dia bahas apa aja, nggak ada pembukaannya apa. Paling pembukaan ya salam pembuka, bahas apa, penutup gitu. Nggak ada kayak si A ketemu B berkonflik apa, nggak harus seperti itu sih. Apalagi yang video klip ya, bentuknya video klip, video penjelasan catur gitu kan, terus apa namanya konser itu kan terlepas dari struktur bercerita, itu adalah gaya-gaya video. Jadi gaya-gaya film itu rata-rata bercerita, naratif, walaupun ada dokumenter. Kalau gaya video itu terlepas dari gaya-gaya naratif sehingga orang sembarang aja yang penting ngerekam gitu kan. Oke, udah dua ya. Yang pertama adalah sejarah alat atau penyebutan. Jadi perbedaan film dan video ada sejarah penyebutan dan alat. Yang kedua adalah gaya-gayanya itu bisa dikenali. Yang ketiga mungkin yang ini menjadi suatu hal yang masih perdebatan juga. Itu biasanya film lebih membutuhkan banyak orang untuk menjadikan sebuah karya. Kenapa? Karena orang-orang film selalu membutuhkan kru yang mana bisa dibagi dengan misalkan produser, sutradara, penulis naskah, kameramen, penata lampu, penata rias, editor dan sebagainya. Banyak sekali kru. Sedangkan video biasanya cuma satu orang atau dia sama temannya aja lah. Satu orang pun cukup untuk membuat video gitu. Artinya orang menjadi lebih bebas leluasa untuk membuat karya di dalam video karena dia
tidak perlu mengatur kru, tidak perlu mengatur posisi ketika take syuting. Nah, ini adalah salah satu perbedaan juga gitu kan. Dan menyambung mungkin juga perbedaan keempat ya, biasanya orang-orang film itu ada batas jelas antara orang yang di belakang layar dengan yang di depan layar. Yang di depan layar ini adalah pemeran ya, aktor, aktris ini kan. Ini kamera. Ini orang di belakang kamera nggak boleh muncul di depan kamera. Itu adalah ciri atau gaya-gayanya film. Kecuali Deadpool dan film-film yang menembus dinding keempat ya, fourth wall kalau nggak salah istilahnya itu. Artinya dia ngomong sama kameranya gitu kan. WandaVision kemarin juga ngomong sama penonton gitu kan. Itu, nah itu kayak mana kayak gitu? Itu film atau video kalau gitu. Padahal dia kan ada bercerita, tapi dia juga ngomong sama penonton. Sedangkan di film itu ada batas jelas antara penonton dan kru gitu kan. Dibatas oleh layar, dibatas oleh lensa kamera ini gitu kan. Orang di belakang layar nggak boleh masuk di depan. Itu adalah film, gaya-gaya film. Tapi kalau video bebas. Maka itu vlog biasanya dia kamera gitu, "Woi, halo guys." Itu kan artinya aku yang ngerekam, aku nggak peduli aku masuk di rekaman apa enggak. Itu gaya-gaya video ya. Oke, itu ada perbedaan ketiga tadi ya. Gaya-gaya video dan film ya. Termasuk pembatas yang jelas antara kru atau orang di balik layar dengan orang yang berada di depan layar atau yang masuk frame gitu kan. Dan biasanya lebih banyak krunya orang-orang film karena lebih banyak orang. Nah, itu adalah tiga ya perbedaan yang sebenarnya masih perdebatan atau debatable ya. Kenapa? Ya, karena di dalam perkembangannya sampai sejauh ini gitu kan, kita menemui banyak hal tentang festival film, festival video. Dan apakah katanya tadi film harus bercerita, apakah video nggak boleh bercerita? Ya nggak ya nggak apa-apa dong. Buktinya apa? Iklan. Nah, iklan itu berada di tengah di mana? Dia film atau video? Karena iklan itu kan dia ada pasti ada ceritanya, misalkan anak disuruh beli orang tuanya, terus produknya yang apa gitu kan, atau sebuah produk yang diceritakan lewat naratif apa gitu kan. Artinya dia ada naskah yang menceritakan, tapi dia gayanya cuma berapa detik video gitu aja gitu kan. Atau film kemarin ada film yang tampil di TikTok. TikTok itu kan platform banyak kan video gitu kan, orang joget-joget gitu kan, nggak ada ceritanya, udah yang penting joget gitu kan. Tapi ada film masuk ke TikTok lah, ini film masuk video atau film gitu kan. Dia masuk tempatnya video gitu kan. Oke, jadi semakin rumit ya memang. Memang akhirnya kita tidak perlu terlalu memperdebatkan istilah ya, karena menurut ini selain Village Video Festival ini, saya sempat juga mencatat beberapa materi dari narasumber yang kemarin itu merupakan narasumber di Village Video Festival tahun 2016 ya. Ada Mas Wimar, Mas Dito Yuwono, sama Mas Ari Dina. Yang mana Mas Dito Yuwono dan Mas Ari Dina ini orang-orang yang lebih dekat dengan video dan Mas Wimar adalah satu yang dekatnya dengan film gitu kan. Nah, kita lihat Mas Wimar pun di sini kalau kalian bisa lihat tidak bisa menyebut suatu karya itu film atau video karena di beberapa film ada treatment seperti video, kayak tadi ya gaya-gaya video. Di treatment film ada video gitu kan. Di film ada bahasa sinematik. Nah, ini yang khas dalam film ya, ada bahasa sinematik atau penggambaran-penggambaran secara visual. Nah, biasanya untuk film fiksi, film pun ada dua ya, fiksi dokumenter. Ada lagi eksperimental. Nah, ini kan semakin banyak juga ya. Nah, ini yang penting ini. Sebenarnya film ataupun video adalah sebuah medium yang punya kekasan sendiri ya. Tadi ya, gaya-gaya video seperti apa, gaya-gaya film seperti apa. Film sebagai seni terlambat. Lebih dahulu teater dan sastra. Oke, teater dan sastra mungkin sejak zaman purba, zaman-zaman manusia, zaman dulu ya. Hiburannya kan apa? Pakai gambar-gambar di gua itu kan, terus tari-tarian. Lalu ada mungkin main drama dan mungkin karya-karya kitab-kitab zaman dahulu ya, sastra itu kan. Nah, film ya lambat karena dia setelah ada teknologi perekaman tersebut baru muncul gitu kan di akhir tahun 1800 sekian sampai era 1900 dan 2000-an sekian ya. Film masih meraba-raba, masih terpengaruh sastra dan film. Dalam bahasa film dalam konteks menemukan
Oke, saya baru ingat satu lagi kalau nggak salah memang ini yang menjadi pemikiran saya bahwa film memang dekat dengan, drama atau teater ya. Oke, berarti artinya orang zaman dulu hiburan itu adalah nonton drama, nonton wayang, nonton pertunjukan, yaitu drama atau teater atau opera atau semacamnya ya. Artinya ada orang memerankan sesuatu entah itu dari novel, entah dari karya sastra lainnya gitu kan. Nah, setelah adanya teknologi perekaman, akhirnya orang membuat cerita yang tadi dipentaskan menjadi sesuatu yang bisa diputar ulang tanpa harus berlatih berulang kali si pemainnya tadi. Sekali rekam bisa diputar beberapa kali kan. Nah, artinya seni film ini dekat dengan teater dan mungkin dengan gaya sastra juga. Ini yang menjadi pemikiran saya ya. Sedangkan video justru lebih erat dengan seni rupa. Apa itu seni rupa? Misalkan contohnya patung, contohnya ya lukisan, pokoknya seni-seni rupa ya, kerajinan seni kayak gitu, patung dan lukisan ya. Lah, orang-orang zaman dulu yang membuat patung, membuat lukisan pun menjadi 2D, 3D, terus gaya-gaya patung pun menjadi bervariasi. Mereka menemukan alat rekam juga, tapi mereka tidak terbatas oleh cerita yang ada mungkin di film tadi, di opera tadi, di sastra tadi ya. Sehingga mereka ya udah rekam-rekam aja, karyanya direkam gitu loh. Dia punya karya patung, direkam kiri kanan lukisan kami sampai akhirnya mereka bereksperimen dengan kamera video tersebut untuk hal-hal lain yang menjadi suatu yang menakjubkan gitu kan, menjadi karya. Contohnya ini di sini yang membuat karya video adalah Mas Dito Yuwono yang merupakan seniman Mes 56 yang berada di Yogyakarta, di Kaliurang, Sleman, di Yogyakarta ya. Clear Space. Nah, di sini dia luar biasa kalau mau lihat karya-karyanya ada di YouTube-nya kalau nggak salah itu suatu karya yang kita harus menikmatinya aja mungkin makna-maknanya pun juga tidak terlalu eksplisit ya. Terus dan satunya lagi adalah Mas Ari Dina ini juga saya sangat apresiasi sekali. Luar biasa Mas Ari Dina ini dia juga pegiat seniman yang membuat karya-karyanya itu benar-benar seni banget gitu loh. Maksudnya kalau saya kan berasal dari film ya. Saya berangkat membuat karya itu ceritanya dulu rekam. Sedangkan Mas Ari Dina enggak atau orang-orang seniman video rata-rata enggak. Mereka lihat dulu ada apa ya, ada konteks apa ya di masyarakat ya. Oke, kita buat karyanya dari situ gitu kan. Rekam yang sesuai dengan konteks kejadian yang diinginkan. Sedangkan saya mesti berpatokan pada cerita dulu. Sedangkan waktu di Village Video Festival waktu itu saya harus lebur gitu kan. Artinya cerita yang ada di kepala ini jauh nggak usah dipikir berat-berat. Lihat dulu apa yang paling penting bagi warga di waktu itu di desa yaitu ya di desa Jatiwangi waktu itu di Kecamatan Jatiwangi waktu itu kan. Oke, jadi ini adalah membuat program televisi berupa hiburan, lalu bikin karya, terus sejarah-sejarah film dan luar biasa, sejarah video pun luar biasa. Terakhir, saya ingin share juga, ini adalah beberapa, kebetulan saya punya beberapa, PDF ya. Jadi ini adalah buku tentang video. Jadi menyibak rahasia video. Ini pembahasannya adalah tentang tadi ya televisi, satelit, alat-alat yang berhubungan dengan video gitu kan. Ini pembahasannya lebih ke arah memang apakah arti video? Video di rumah, sistem video, display, siaran dan lain-lain. Tetapi ketika membahas film, oke, misalkan ini adalah e-book studying film itu yang ditulis oleh ini Nathan Abrams, Ian Bell dan Jen Udris. Ini kita pembahasannya adalah tentang cinema as institution, Hollywood cinema, produksi, distribusi dan eksibisi, sinema, penonton dan masyarakat, film teknologi, bahasa perfilman. Nah, udah kentara ya bedanya gitu kan. Dari video itu tentang apa, kalau dijadikan suatu maksudnya kalau pembahasan video itu isinya apa aja, tapi kalau pembahasan film itu isinya tentang apa saja gitu kan. Kalau video tadi kan alat-alatnya ya, sistem video, display, pembentukan gambar, piringan-piringan siaran. Nah, sedangkan kalau film lebih ke
bahasa film, teknologi film, film-film awal dan, bentukan film mainstream, alternatif, dan terakhir ini ada understanding film, alias memahami film ini ada realism, shot-shot, angle, pencahayaan, pewarnaan, artinya banyak berbeda ya. Oke, itu saja mungkin pada intinya adalah tidak ada batas yang sangat jelas antara pembuatan karya film dan video. Tapi dari beberapa bentukan-bentukannya atau dari beberapa ciri-ciri atau gaya-gaya yang melekat itu sebenarnya bisa diidentifikasi ya, paling tidak, oh ini ada suatu karya, oh ternyata dia lebih lekat dengan gaya film karena dia bercerita, karena dia ada tokoh, ada krunya mungkin ya, terus, dan ada batas jelas antara kru dan pemeran, atau suatu karya itu bisa disebut video karena dia tidak bernuansa naratif atau dia ya tidak bergaya cerita alias dia juga perekam dengan atau pembuat karya dengan karyanya menyatu alias tidak ada batas gitu kan. Nah, tetapi juga ada karya-karya yang berada di tengah-tengah di mana dia mungkin membuat video eksperimental, film eksperimental, video art atau hal-hal yang berada di lingkaran tengah-tengah ini yang mana kita tidak bisa benar-benar secara pasti mengelompokkan itu menjadi film atau video. Dan semua akhirnya kembali ke pribadi masing-masing pembuat karya dan apresiator. Apresiator berhak untuk menilai atau mengapresiasi, sedangkan pembuat karya ya mempertanggungjawabkan karyanya, mempertanggungjawabkan apa yang dibuat, hasil yang dibuat itu kan. Termasuk ini adalah sebuah karya video yang berisi penjelasan tentang film dan video. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan silakan dikritik dan kirim saran, apalagi terutama, anak-anak yang kuliah film, kuliah video gitu kan. Saya berasal dari jurusan biologi, tapi saya suka banget dengan film dan mempelajarinya dengan ikut workshop, diskusi, mungkin banyak salah-salah dan mungkin banyak kekurangan. Mohon maaf, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Terima kasih untuk penonton setia, like, subscribe, dan bagikan jika konten ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.